Salah satu fenomena yang membuktikan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang kita bisa saksikan di depan mata kita dari bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, pergantian siang malam, terbitnya matahari sehingga kita bisa melihat cahaya yang sangat terang, terbenamnya, terlihatnya bulan, ya. Dan segala macam hal termasuk turun hujan, termasuk burung-burung yang berterbangan di langit, ya. Begitu juga di bumi tentu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa lahir di muka bumi ini dan bagaimana bentuk tangan ini, jari-jari berbentuk seperti ini, bagaimana alis, mata, hidung dan segala macam. Dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memberikan banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Semua itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada surah An-Nahl menjelaskan panjang lebar tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tentang lebah dan madu. Kemudian juga ada surah Al-An'am tentang hewan-hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan cukup banyak tanda-tanda kebesaran yang bisa membuat kita tambah yakin memang Sang Pencipta ada. Dan salah satu fenomena itu adalah gerhana. Bagaimana matahari yang setiap hari kita bisa saksikan memancarkan cahaya yang begitu terang sehingga kehidupan bisa berputar. Dan Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan, ya. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadi juga gerhana. Bagaimana dia tertutup beberapa saat dan seringkali diabadikan oleh sebagian orang. Nah, orang-orang non-muslim itu punya cara berbeda. Mereka bertepuk tangan, mereka sibuk mengambil gambar, menganggap itu adalah sebuah kejadian yang jarang terjadi, mungkin setahun sekali, ya, atau mungkin beberapa tahun sekali di beberapa wilayah. Tapi bagi seorang muslim ada hukum syar'i berhubungan dengan masalah itu. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas materi ke-13 tentang sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Poin A, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan masalah hukum dan waktu sholat gerhana. Jadi kita justru malah disuruh sholat pada saat itu. Ya, bukan tepuk tangan, bukan sibuk mengambil gambar. Kata beliau, sholat gerhana merupakan sholat sunnah yang dianjurkan sekali. Baik bagi laki-laki, kaum laki-laki maupun kaum wanita. Dan Rasulullah SAW memerintahkannya melalui sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Yang artinya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana saya bahasakan tadi, ya. Jadi kita melihat matahari yang terang benderang, kita bisa rasakan terik panasnya. Pada saat dia terbenam, munculnya bulan di malam hari yang begitu terang. Bisa jadi petunjuk juga bagi orang-orang. Dua itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak mungkin ada tanpa pencipta dan yang mengatur, ya. Di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kamu melihat kejadian itu, maka sholatlah. Hadits ini diriwayatkan Bukhari nomor 1044. Tentu ada sebab kenapa Nabi SAW sebutkan masalah ini, ya. Karena pernah terjadi pada saat meninggal anak Nabi SAW, ada 3 anak laki-laki beliau, ada Qasim, ada Abdullah, dan ada Ibrahim. Nah, 3-tiganya meninggal masih kecil. Nah, Ibrahim ini pada saat meninggal, maka sempat ada gerhana. Sebagian orang yang baru masuk Islam pada saat itu mengatakan, oh, gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi SAW sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan sekaligus selain menyampaikan wahyu sekaligus mengingatkan, ya, agar jangan sampai ada lagi yang memahami seperti itu. Maka beliau mengatakan hadits ini, sesungguhnya bulan, matahari atau matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat terjadi gerhana tidak akan terjadi karena kematian seseorang ataupun kelahirannya, ya. Maka kalau kalian lihat, sholatlah. Ini untuk membantah perkataan sebagian orang kalau gerhana terjadi pada saat itu karena kematian anak Nabi SAW. Ini kalau dibiarkan, semua orang akan berkeyakinan seperti itu. Maka Nabi SAW meluruskan, tidak seperti itu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kematian dan kelahiran seseorang.
Lalu kata beliau, adapun cara menunaikan sholat gerhana seperti sholat 2 hari raya. Dan waktunya dimulai dari semenjak terjadinya gerhana pada salah satu dari keduanya, matahari dan bulan, sehingga keduanya terang kembali. Jika gerhana itu terjadi pada sore hari, di mana ketika itu menunaikan sholat sunnah sangat dimakruhkan, maka hendaklah mengganti sholat dengan zikir, istighfar, berserah diri dan juga doa. Jadi ini anjurannya. Di poin kedua, jadi ini masalah hukumnya. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Di poin B-nya, hal-hal yang disunnahkan saat terjadi gerhana. Ketika gerhana terjadi, maka disunnahkan memperbanyak zikir. Jadi, beda dengan orang non-muslim, mereka tepuk tangan, mereka sibuk shouting, segala macam. Kita malah dianjurkan memperbanyak zikrullah. Zikir bebas. Bisa istighfar, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allah akbar, bisa la hawla wa la quwata illa billah, bisa salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Takbir, istighfar, doa. Bisa juga sedekah. Memerdekakan hamba sahaya. Berbuat baik dan silaturahim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kamu melihat kejadian itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan sholatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di nomor yang sama tadi 1044. Jadi hadis ini menekankan kepada kita tentang anjuran pada saat terjadi gerhana memperbanyak ibadah. Yang paling ditekankan adalah sholat. Kemudian diikuti sementara mau mengerjakan sholatnya ataupun sesudahnya selama gerhana masih ada justru berzikir kepada Allah SWT, berdoa, bersedekah ya. Dengan tujuan berharap agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan gerhana tersebut. Di poin C tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana, hendaklah orang-orang menunaikan sholat gerhana secara berjamaah di masjid, tanpa azan dan tanpa iqamah. Tetapi tidak terjadi atau tidak menjadi masalah mengumandangkan seruan dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Kumpullah untuk sholat. Ya. Selanjutnya, mereka saat sholat gerhana bersama imam sebanyak 2 rakaat, di mana pada tiap-tiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Dengan memanjangkan bacaan atau surah, juga memanjangkan ruku dan sujud. Jika gerhana hilang ketika sedang sholat, hendaklah mereka menyempurnakan sholatnya seperti layaknya sholat sunnah biasa. Jadi kalau sholat seperti sholat sunnah biasa, Allahu Akbar, tutup wudu, menghadap kiblat, tutup aurat, segala macam. Kemudian waktunya pada saat mulai terjadi gerhana. Allahu Akbar berjamaah dengan imam, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah yang panjang. Sepanjang makpunya imam. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Baca doa ruku. Maksimalkan doa ruku. Doa ruku misalnya Anda baca apa? Subhana Rabbil Azim. Anda baca Subhana Rabbil Azim itu 3-11 kali. Gitu kan. Jangan juga ruku lama. Bahkan dalam hadis disebutkan selama tadi berdiri pada saat baca surah. Dan ada kurang lebih 6-7 macam bacaan ruku Anda bisa baca. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, subuhun kudusun Rabbul Malaikati warruh, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah, Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami mustaqalla bi qadami. Ini semua adalah doa-doa yang bisa dibaca dan bisa diulang-ulangi selama imam masih ruku, supaya kita tidak diam pada saat ruku ya. Kemudian ruku ya, salat. Sami Allahu liman hamida. Imam tidak langsung ya, i'tidal yang seperti umumnya lalu sujud gitu kan. Tapi kembali membaca surah. Ini di setelah ruku pertama ya, kembali bangun kemudian baca surah. Yang surahnya lebih pendek daripada surah yang pertama, lalu ruku yang kedua baru i'tidal. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, kemudian sujud. Jadi perbedaannya terus kita lakukan seperti biasa. Sujudnya 2 kali, bangun. Bedanya cuma dengan sholat biasa, dia di rukunya ditambah 1 kali, jadi 2 kali ruku. Dalam sholat gerhana tidak ada khutbah. Sholat id kan ada khutbah ya. Tapi imam boleh memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka jika berkenan dan dipandang baik. Aisyah berkata radhiyallahu anha,
خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات dalam kurung ruku'at wa 4 sajadat wanjalat asy-syamsu qabla an yansarifa thumma qam fa khataba an-nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayati Allah azza wa jalla la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytumu fafza'u lis-shalah. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pernah terjadi di zaman Nabi SAW gerhana matahari. Atau pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW hidup. Maka beliau pergi ke masjid. Selanjutnya berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu beliau bertakbir. Maka orang-orang pun membuat saf di belakang beliau. Kemudian beliau membaca surah yang panjang. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu lama yang hampir sama dengan panjang bacaan surah pertama. Jadi rukunya lama sekali. Lalu mengangkat kepalanya sambil membaca Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Kemudian beliau berdiri kembali dan setelah itu membaca surah yang panjang tapi lebih pendek daripada bacaan surah yang pertama. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu lama tapi lebih pendek dari ruku yang pertama, dari ruku yang kedua ya. Lalu mengangkat kepala beliau sambil membaca Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allah maha mendengar orang yang memujinya dan juga wahai Tuhan kami bagimu segala puji. Lalu sujud. Ya, sujud, bangun di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Ya. Selanjutnya beliau berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Dan beliau pun mengerjakannya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Sehingga keseluruhan beliau melakukan 4 ruku dan juga 4 sujud. Nanti rakaat pertama kan 2 kali ruku. Dua kali sujud, kemudian rakaat kedua juga dua kali ruku dan 2 kali sujud. Berarti 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dan matahari pun telah terang kembali sebelum beliau selesai sholat. Selanjutnya beliau berdiri dan menyampaikan khutbah di hadapan jamaah. Seraya menghaturkan pujian dan sanjungan kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Yang patut baginya. Maksudnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innya besar kata ganti Allah. Selanjutnya beliau bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di mana keduanya tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, maka jika kalian melihat keduanya gerhana, maka bersegeralah kamu menunaikan sholat gerhana itu. Dan ini disebutkan oleh hadis atau riwayat Muslim di nomor 901. Ya, jadi kalau kita simpulkan, kalau gerhana sedang terjadi, maka dianjurkan segera sholat. Ya, dan sholat berjamaah di masjid. Dan boleh masjid mengumandangkan dengan mikrofon kalau zaman kita sekarang mengatakan sholatul jami'ah. Ya, supaya orang tahu ini bukan sholat wajib. Ya. Kemudian orang-orang pada ke masjid, imamnya mengimami sholat. Sebagaimana saya katakan tadi sudah dijelaskan 2 rakaat. Seperti sholat biasa, nggak ada bedanya. Ya, maksudnya sama, rakaat biasa 2 rakaat. Cuman ditambah 1 kali ruku. Jadi Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, surah. Kemudian ruku. Ini surahnya harus yang panjang ya, dianjurkan panjang. Ruku, yang lama rukunya, seperti panjangnya baca surah tadi. Jadi kalau misalnya orang baca ukuran 50 ayat misalnya, maka rukunya juga seperti ukuran 50 ayat itu. Kemudian dia bangun, Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd, lalu dia lanjut lagi baca surah. Boleh lanjutan surah tadi atau dia baca surah lain, tidak ada masalah. Tapi dianjurkan lebih pendek. Misalnya tadi kalau bacaan yang pertama 50 ayat, maka ini mungkin 45 ayat misalnya ya. Kemudian dia ruku yang kedua, Sami Allah hamidah yang kedua, kemudian dia sujud 2 kali, begitu juga dengan rakaat yang selanjutnya. Kalau seandainya dia ingin imamnya berceramah, ya, kalau sholat id kan memang bagian daripada itu. Sama juga dengan sholat istisqa, nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang insya Allah materi ke-14, minta turun hujan, ya, misalnya di musim kemarau.
Alhamdulillah sekarang kita ada hujan, Masya Allah, Tabarakallah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa hidup tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia pun bisa hidup. Ya. Walaupun kadang-kadang ada sedikit halangan kalau kita mau keluar karena hujan, tapi Alhamdulillah itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pada saatnya di mana hujan tidak turun, musim kemarau itu ada sholatnya sendiri. Nah, itu juga ada anjuran khutbah. Ya. Tapi kalau di sini kata beliau lebih ditekankan masalah sunnahnya. Boleh berkhutbah, boleh tidak, gitu kan. Dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana sebab penyebutan hadits ini adalah karena meninggalnya Ibrahim. Ya. Anak Nabi SAW, alaihi salatu wassalam. Ibrahim ini meninggal di masa kecil. Kemudian sebagian orang mengatakan sesungguhnya telah terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Maka Nabi SAW sholat kemudian sengaja menyampaikan tentang hukum itu. Ya, jadi ada sebab kenapa Nabi SAW berbicara. Oleh karena itu beliau mengatakan boleh menyampaikan khutbah, boleh tidak. Ya. Jadi tidak harus. Habis sholat pun boleh langsung bubar. Tapi dianjurkan kalau itu kalau sudah selesai, pas selesai sholat ternyata sudah selesai gerhana. Tapi kalau masih saja dianjurkan berdoa, berzikir, ya, bersedekah, melakukan banyak amal-amal soleh. Dengan harapan insya Allah melakukan amal soleh ini membuat gerhana tersebut hilang. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Setiap kali kita sedang menghadapi masalah, justru pada saat itu harus lebih memuncak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terjadi kemarau panjang misalnya, terjadi bencana alam, terjadi apalah segala macam masalah yang sedang kita hadapi misalnya, kesedihan, sumpek, apalah kekurangan harta, tidak punya keturunan, belum punya pasangan, gagal selalu berumah tangga, gagal bisnis, terlilit utang yang banyak. Ini semua teman-teman mengharuskan kita justru lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang subhanallah mengikuti cara-cara orang non muslim dengan cara mereka justru pergi ke karaoke, ke diskotik, mabuk-mabukan dengan cara atau narkotika dengan berpikir bahwasanya itu justru menghilangkan stres dia. Ini keliru. Ya, pada saat Anda sedang melanggar di kantor Anda, tugas Anda bukan justru malah frontal menunjukkan pelanggaran tambahan, gitu kan. Tapi Anda justru malah menunjukkan etika yang baik supaya Anda tetap bisa bekerja di situ. Itu rasionalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah masalah poin D, gerhana bulan. Gerhana bulan. Kata beliau ketentuan, jadi kan gerhana matahari bisa terjadi di siang sampai sore hari ya. Kalau bulan, dan itu dianjurkan sholat berjamaah. Kalau gerhana bulan lebih cenderung terjadi malam hari tentunya. Sudah pasti terjadi malam. Makanya juga dikerjakan tapi sendirian. Ya, biasanya lebih cenderung kepada sendirian. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan sama sebagaimana sholat gerhana matahari. Berdasarkan sabda Nabi SAW sebagaimana telah disebutkan di atas, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ. Jika kamu melihat keduanya terjadi gerhana maka segeralah menunaikan sholat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 901. Akan tetapi sebagian ulama menganggap sholat gerhana bulan ini seperti halnya sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah atau masjid-masjid kalau memang ada yang mau mengadakan, dan tidak dilakukan secara berjamaah karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan orang untuk mengerjakan atau menunaikan sholat gerhana bulan seperti yang dilakukan pada saat gerhana matahari. Jadi lebih tepatnya tidak ada sholat berjamaah kalau gerhana bulan kita sendiri masing-masing. Kalau kita tahu ada gerhana bulan terjadi, sholat di rumah saja. Jadi dalam sholat gerhana bulan dan sholat sunnah yang lainnya yang dalam pelaksanaan yang diberikan keleluasaan, maka bagi pelakunya diberikan kebebasan apakah akan dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Karena yang dituntut ialah bersegerahnya kaum muslimin, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita untuk menunaikan sholat dan berdoa supaya Allah segera mengembalikan keadaan menjadi terang benderang serta mereka dapat melihat keadaan di sekeliling mereka. Ya, jadi ini termasuk hal yang mendasar yang harus difahami. Yang penting teman-teman sekalian yang saya sampaikan tadi, jangan sampai luput. Kalau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali ada permasalahan yang sedang dihadapi, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita sendiri, terjadinya perubahan-perubahan sikap pasangan, terjadinya permasalahan dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kerabat, itu jadikan bahan muhasabah. Ya, dengan lingkungan kita, naudzubillah, mungkin ada perusakan citra, ada fitnah, ada segala macam, itu cobaan-cobaan. Harusnya kita muhasabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita kembali kepada Allah, makin kita beristighfar dan bertobat, maka makin ditemukan solusinya biidznillah. Makin ditemukan solusinya. Dan itu contoh yang diambil dari kejadian sholat gerhana ini. Ya, kejadian sholat gerhana.
wabarakatuh.